Baiklah anak-anak, pembelajaran kita mulai. Ikuti dengan baik. Nah, di buku paketmu ada tentang pelajaran pola bilangan itu yang ditunjukkan dengan pita. Ya, sekarang apa yang harus kita lakukan dengan pita ini? Coba kalian cermati. Perhatikan pitanya anak-anak. Lihat apakah warna-warni pada pita tersebut tersusun teratur? Apakah bilangan-bilangan pada pita tersebut juga tersusun teratur? Coba kalian perhatikan. Oke, kalian bisa menjawabnya kan? Pasti bisa menjawabnya. Andai kata sekarang dari pita itu kita perpanjang, pertanyaannya begini. Tuliskan 3 bilangan berikutnya pada pita putih. Jadi bilangan-bilangan yang ada pita putih itu. Tapi setelah bilangan 10. Jadi setelah bilangan 10 ini. 3 bilangan saja. Oke anak-anak, sudah ketemu? Baik. Berikutnya, tuliskan bilangan 3 bilangan yang ada pada pita merah setelah 10. Jadi 3 bilangan yang ada pada pita merah setelah 10. Berapa saja? Ya, Pak Guru yakin kalian bisa menemukan jawabannya. Ya, tetap Pak Guru akan menggunakan pita tadi. Cuman pitanya kita pisah anak-anak. Yang warna putih sendiri, yang warna merah sendiri. Berdasarkan bilangannya loh, ikut juga bilangannya. Coba kalian perhatikan ini. Barisan bilangan pita putih terdiri dari 1, 3, 5, 7, 9. Sedangkan barisan bilangan pada pita merah 0, 2, 4, 6, 8, 10. Baik. Kalian kok ada istilah-istilah di kotak paling atas itu. Ini maksudnya gini anak-anak. Sebuah barisan, namanya barisan, pasti ada urutannya. Siapa yang di depan sendiri. Maka bilangan 1 itu pada pita putih ada di depan sendiri. Dikatakan urut 1. Di belakangnya 1 ada 3. Bilangan 3. Dia dikatakan urut 2. 5 itu ada di urut 3. 7 ada di urut 4. 9 ada di urut 5 dan seterusnya. Pada pita merah di urut 1 yang di depan sendiri berarti itu 0. Kemudian di belakang 0 urut 2. 2. Urut 3 4, urut 6 urut 4, saya ulangi urut 4 6. Urut 5 8, urut 6-nya 10 dan seterusnya. Jadi di sini ada istilah urutan. Lambangnya U. Kemudian ada istilah nilai urutan. Nah, bilangan-bilangan yang ada pada pita itu. Jadi itu nilai urutannya. Contoh, coba kalian lihat pada pita putih ya. Barisannya 1, 3, 5, 7, 9. Jadi 5 itu sebenarnya ada di urutan ketiga pada barisan itu. Yang kita tulis jadi U3 sama dengan 5. Baik anak-anak. Ayo kita mulai membuat pernyataan sendiri dari apa yang dikatakan Pak Guru. Coba dasarnya ini, pola barisan pita putih 1, 3, 5, 7, 9. Coba kamu cermati, kemudian kamu buat pertanyaan. Dengan kata awal, ini harus di depan sendiri ya. Kata tanya, apakah, mengapa, di mana, bagaimana. Kemudian kata tengahnya, kamu tidak boleh ngambil yang lain. Jadi kata intinya ini, tapi nanti dikembangkan boleh. Kemudian bagian belakang juga ada itu. Jadi barisan bilangan dan UN. Jadi ada 2 kata. Kemudian bagian tengah ada berapa kata itu? 1, 2, 3. Urutan, nilai, beda. Baik, agar kamu nggak bingung, Pak Guru memberikan contoh. Tapi kalian buat yang lain. Apakah urutan menjadi syarat suatu barisan bilangan? Nah, apakah itu kata tanya pada kolom pertama.
urutan itu ada yang di kolom tengah tadi kata kuncinya ya. Barisan bilangan itu ada di kata yang terakhir. Kemudian contoh kedua, di mana letak perbedaan pada barisan bilangan itu? Jadi Pak Kun menyediakan kata-kata beda tadi ya, bisa diubah menjadi perbedaan. Tidak ada letak tadi kata-katanya, bisa ditambah. Jadi intinya kata kunci itu di mana, beda, barisan bilangan. Jadi kita gunakan semuanya. Baik, apa manfaat kita membuat pertanyaan itu? Sebenarnya pertanyaan yang kamu susun itu merupakan jalanmu menemukan penyelesaian masalah yang kita atau kalian hadapi. Gitu anak-anak. Ini adalah pola pemikiran dari kurikulum K13. Ya, kita lanjutkan pembelajaranmu. Kita lihat barisan bilangan pada pita putih ya. Misalkan ada pertanyaan, berapakah bilangan setelah 9? Ya, tentunya kalian akan menebak dengan mudah ya. Tapi ikuti dulu langkahnya Pak Guru. Ya. Jadi pertanyaannya tadi, setelah 9 berapa? Kita lihat. 9 itu ada di urutan kelima. Jadi nulisnya U5 sama dengan 9. Yang ditanyakan itu sebenarnya adalah U6. Bagaimana kita mencoba bernalar, jadi tidak hanya sekedar mencongak, menemukan U6 yang pada akhirnya nanti kamu bisa menentukan U100 misalnya. Ya, karena permasalahannya kamu disuruh menemukan U100. Gak mungkin kita mengurut kapan selesainya. Ya, ayo kita mulai bernalar. Baik, kembali pada barisan tadi. Bagaimana kita mencari U100? Ya, mari kita susun pakai tabel ya. Jadi Pak Guru menyiapkan seperti ini. Nah, agak berbeda kalau tadi barisannya ditulis berbaris dari kiri ke kanan, sekarang dari atas ke bawah. Baik, kamu lihat ada sesuatu di sini. Nah, antara U1 dan U2 ternyata selisihnya 2. Kemudian U2 dengan U3 juga 2. Kemudian U3 dengan U4 selisihnya juga 2. U4 dan U5 selisihnya juga 2. Apa maksudnya ini? Kita akan mencari keterkaitan antara U1 dan UU berikutnya. Baiklah anak-anak, U2 ini sebenarnya tidak lain adalah U1 yang ditambah 2. Kalian tahu ini. Ini U2 berarti U1 ditambah 2, begitu kan? Sepele kelihatannya ya. Mudah kan? Ya, tapi ini merupakan jalan pemikiranmu. U3 sama dengan U2 yang ditambah 2. U4 dari U3 yang ditambah dengan 2. U5 juga sama dari U4 yang ditambah 2. Tapi baiklah, apa yang kamu temukan sementara ini, nah kita coba lanjutkan. Jika U1 itu sebenarnya 1, bagaimana kalau nilai U1 kita masukkan untuk mencari U2? Tapi jangan dihitung ya, cukup tulis begini. Ya, U2 itu 1 ditambah 2. Bagaimana kalau mencari U3? Berarti nilainya U2 yang ditambah dengan 2. Nah, dengan penulisan cara lain kelihatan itu. Baik, U4, U3 yang ditambah dengan U2. U5 berarti U4 yang ditambah dengan 2. Sehingga tertulis U5 sebenarnya adalah 1 ditambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Jangan kalian hitung dulu. Ini kita cari keterkaitannya. Bagaimana kalau U5 kita tulis dengan 1 ditambah 2 sebanyak 4 kali? Bagaimana? Setuju kan? Baik. Sekarang kita temukan kalimat U5 itu sebenarnya 1 ditambah dengan 4 kali 2. Ya, perhatikan barisannya lagi. Jadi posisinya U5 itu di situ. Benar kan hitungannya?
Baik, kalau ada pertanyaan, berapa di belakangnya 9? Nilai berapa di belakang 9? Ya, posisinya yang ditanyakan adalah sebenarnya urutan ke-6. Berapa urutan ke-6 itu? Nah, jangan kamu lihat langsung hasilnya. Coba keterkaitannya dengan U5 yang sudah kita temukan. Bagaimana kita mencari U6? Coba, kalau U5 ternyata 1 ditambah 4 kali 2. Ya, di situ ada angka 5 dan 4. U5 sama dengan 1 ditambah 4 kali 2. Nah, sekarang kalau kamu mau mencari U6, U6 berarti sama dengan 1 ditambah. Ayo, lihat keterkaitannya dengan U5. Iya, berarti U6 itu sebenarnya 1 ditambah 5 kali 2. Sama dengan 11. Baik, sekarang pada permasalahan. Berapa U100? Tentunya dengan apa yang kita temukan ini bisa membantu kalian. U100 berarti 1 ditambah. Oke, kamu temukan sudah? Ya, 99 kali 2. Baik anak-anak, sekarang bagian tugasmu. Bagaimana kalau barisannya itu pada pita merah, yaitu 0, 2, 4, 6, 8, 10. Carilah berapa sih bilangan yang ada pada urutan serat yang ke-100. Ya, ini tugas kalian. Selamat mengerjakan. Sampai ketemu lagi pada tayangan berikutnya. Jadi kalian tinggal melatih diri dengan tugas-tugas buku paket, ya. Selamat mengerjakan.